pada tahun 2012 saya tugas di Polsek Biromaru sebagai saya bekerja di unit PPA, ya reskrim lah gitu ya. Nah, satu unit itu kita ada 3 orang. Yang paling senior itu rating 21, kedua rating 28, dan saya yang paling junior rating 32. Nah, masing-masing kita itu punya tugas. Jadi pada saat itu saya mendapat tugas untuk menangani kasus pemerkosaan di desa, kalau tidak salah itu desa Pandere ya, tapi maaf ya kalau salah karena sudah begitu lama. Nah, saya melaksanakan tugas saya itu dengan sebaik-baiknya. Saya periksa korbannya, saya periksa saksi-saksinya, saya pun memeriksa tersangkanya, karena pada saat itu tersangkanya sudah tertangkap ya. Sudah berminggu kasus ini saya tangani. Namun satu ketika saya lupa hari apa, yang jelas itu bulan Februari tahun 2012. Itu yang saya ingat. Setelah apel pagi selesai, saya masuklah ke ruangan kerja saya. Pada saat saya masuk ke ruangan saya dapatlah senior saya rating 21 atas nama Bribtu Ahmad Afandi. Pada saat itu dia masih Bribtu Ahmad Afandi. Saya dapatlah senior saya sedang merubah berkas BAP saya, berkas acara pemeriksaan saya. Dia tertangkap tangan oleh saya. Saya tegur, saya spontan tegur. Kenapa dirubah? Kenapa? Saya tanya seperti itu. Dia menjawab, kenapa dikasih tersangka dia? Kamu masih baru jadi polisi. Emang iya, saya masih baru jadi polisi di situ. Dia ngomong, kamu nanti bahaya kalau berurusan sama mereka. Mereka itu keluarga orang ada, keluarga orang kaya. Mereka itu punya backingan yang hebat. Mereka itu punya backingan yang luar biasa gitu. Saya jawab, kenapa harus takut? Walaupun saya masih junior, semua bukti sudah cukup untuk mengatakan dia sebagai tersangka. Saya marah dong. Nah, terjadilah keributan di Polsek Biromaru pada saat itu. Setelah ribut di polsek tersebut, saya pulanglah. Nah, pada saat saya pulang, saya kerjakan itu berkas di tempat tinggal saya. Besok paginya setelah keributan hari itu di Polsek Biromaru, saya dapat SMS. Di mana bunyinya itu, saya dimutasi di Polres Donggala sebagai lantas. Saya kaget dong, saya tidak terima. Kenapa seperti itu? Kenapa pada saat ribut itu bukannya provos menginterogasi, tapi malah saya yang terlempar ke Polres Donggala. Padahal kan yang tertangkap tangan berbuat salah itu bukan saya, tapi senior saya. Nah, setelah saya dapat SMS kalau saya dimutasi, spontan saya marah. Kemarahan saya itu saya lampiaskan dengan membuat surat permohonan pensiun dini. Nah, ini buktinya. Saya ada buktinya. Nah, ini buktinya. Ini. Kalau misalkan saya mau diperiksa siapapun, Propam Polda, Propam Mabes, siapapun, atas pernyataan saya ini saya siap. Karena semua bukti ada. Saya siap kalau misalkan mereka meragukan apa yang saya katakan ini benar apa enggak, saya siap diperiksa. Ini ya surat permohonan pensiun dini saya. Nah, saya datanglah ke Polres Donggala untuk menghadap Kapolres. Nah, cuma pada saat itu yang ada hanya Pak Wakapolres. Jadi saya menghadaplah ke Pak Wakapolres Donggala dengan membawa surat pensiun dini saya. Di mana di surat pensiun dini ini saya menyatakan kalau saya keberatan dengan sikap senior saya yang merubah berkas saya, dan saya langsung dimutasi ke Polres Donggala. Saya keberatan. Tapi laporan saya tidak direspon oleh
Pak Wakapolres Donggala. Ya. Itu Pak Wakapolresnya namanya Pak Suroso. Pak, kalau nonton ini saya siap. Kalau misalkan Bapak keberatan dengan pengakuan saya siap untuk diperiksa. Karena emang ini, apa yang saya katakan emang ini kenyataannya. Nah, di situ saya ngomong, Pak, seperti ini ya. Saya terjadi cekcok mulut sama senior saya karena saya dapat senior saya lagi membongkar, merubah berkas saya keberatan dong Pak, itu kan sudah mau saya limpahkan ke pengadilan negeri Donggala. Tapi kenapa dia rubah dengan alasan kalau tersangka tersebut punya backingan yang luar biasa, sedangkan saya masih polisi baru. Dia ngomong kayak gitu. Tapi Pak Wakapolres tidak respon, begitupun Provos Polres Donggala nggak ada respon sama sekali. Saya sebagai manusia pasti sakit hati dong, kecewa. Kenapa saya sudah bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai anggota kepolisian yang baik, saya menjalankan tugas sesuai prosedur hukum yang ada, tapi kenapa seperti ini? Saya keberatan. Jadi setelah saya menghadap Pak Wakapolres, setelah dari itu saya sudah tidak masuk kantor lagi. Berjalannya waktu, saya dipanggil kan menghadap Kapolres. Saya ditanya lah, saya lupa tahun berapa itu, yang jelas sebelum tahun 2014. Saya dipanggil kan, itu sebelum tahun 2014, saya lupa tahun berapa. Saya dipanggil ke rumah Kapolres untuk menghadapkan. Nah, saya datanglah dengan mama saya dan kakak saya. Di rumah Kapolres, saya ditanya, saya maunya seperti apa supaya saya mau kembali tugas saya kembali tugas lagi sebagai polisi. Saya harus terima apa gitu dari atasan, gitu kan? Saya maunya seperti apa? Nah, ditawarkanlah seperti itu sama Pak Kapolres Donggala. Nah, saya bilang saya mau mutasi, gitu kan? Saya mau mutasi Jakarta gitu. Tidak bisa. Terus saya harus pindah pangkat, harus masuk sel, gitu kan? Saya keberatan. Saya bilang, kalau itu tuntutannya saya keberatan. Saya tidak usah jadi polisi lagi. Saya ngomong kayak gitu kan. Nah, udah. Ya gimana nggak mau keberatan? Saya kan nggak melakukan kesalahan apapun kan. Tapi kenapa saya yang kena hukuman, sedangkan senior saya yang jelas-jelas melakukan kesalahan terbebas dari hukuman apapun? Yang nggak adil. Saya nggak terima. Nah, jadi pada saat itu saya tetap nggak masuk kantor lagi. Berjalannya waktu, tahun 2014 turunlah surat PTDH saya. Tahun 2014, saya lupa bulan berapa, tahun 2014 turunlah surat PTDH saya. Di situ ada nama saya. Nah, saya baca kan, saya dikenakan pasal apa gitu. Di situ saya dikenakan disersi, ya. Emang iya, saya akui saya tidak masuk kantor, tapi yang saya keberatan itu kenapa tidak di cross check? Kan kepolisian ini kan ada propam, ya kan? Tiap polres ada provos. Kenapa mereka tidak menginterogasi, tidak memeriksa laporan saya, di mana kalau di situ kan saya sudah jelaskan kalau senior saya merubah berkas saya, kenapa cuma dicuekin aja, kenapa nggak digubris? Saya keberatan, gitu kan? Nah, jadi pada saat saya ke Polsek tahun 2021 ini lagi, saya kan melapornya sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai mantan anggota. Tapi kenapa saya dapat banyak intimidasi, saya dimintai duit untuk bayar visum. Saya punya laporan tidak diproses, sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Polsek dari Polsek Marola. Terus saya mau jelaskan di sini. Saya punya, kalau misalkan semua meragukan apa benar ya saya ini anggota atau bukan, saya punya bukti. Kalau siapapun yang menonton ingin melihat buktinya, saya ada. Mungkin ini tidak terlalu jelas, tapi kalau kalian mau memeriksa saya, silakan. Kalau misalkan ada yang nonton ini Propam Polda Sulteng, saya siap Pak. Saya tidak kemana-mana. Rumah saya tidak akan lari. Saya siap. Apa yang saya katakan ini, kalau misalkan kalian mau bilang keterangan palsu, saya siap.
Siapapun yang mau periksa saya siap. Nah, ini ya, ini bukti saya. Kalau saya itu lulusan tahun 2008. Kalau di umum itu bilangnya angkatan 32. Buat angkatan 32, dengar. Kalian kan marah sama saya. Kalian sudah tidak mau berteman sama saya. Karena kalian itu menganggap saya itu mencoreng nama angkatan. Ya kan? Kalau sama sekali saya tidak berniat untuk mengangkat kasus di tahun 2012 ini. Karena sudah lama ya berlalu. Sudah kurang lebih 10 tahun. Tapi alasan saya kenapa berani mengangkat kasus ini lagi, karena pada saat saya melapor ke Polsek Marawola, saya banyak mendapat intimidasi dari anggota Polsek Marawola ya. Pada saat saya pemeriksaan, pada saat saya divisum, semua mengintimidasi saya karena saya dulu mantan anggota. Terus kabar yang saya dengar kenapa saya dipecat itu semua tidak benar, bukan seperti itu kenyataannya. Jadi di sini saya mau menjelaskan, saya mau meluruskan sehingga nama saya itu tidak tercoreng kepada angkatan saya terutamanya. Jadi di sini saya mau mengklarifikasi ya.